Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online Minggu pagi hari ini, tanggal 26 Juli 2020. Kita akan bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Kita akan bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh kembali bisa melakukan ibadah melalui online, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Kami mohon pimpinan dari-Mu ya Roh Kudus. Di dalam ibadah ini, Engkau perlengkapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang keluar dari bibir mulut lidah hamba-Mu ini benar-benar berasal dari campur tangan-Mu ya Roh Kudus. Pimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Dan biarlah kuasa-Mu sendiri yang akan bekerja. Dengan penuh doa dan ucapan syukur, kami menyambut firman-Mu pada ibadah hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam Surat Paulus yang kedua kepada Timotius, pasal 1 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Kita akan baca bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini, dan tema dalam ibadah ini adalah ingat akan maksud dan panggilannya. Ingat akan maksud dan panggilan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini adalah semangat yang diberikan Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius. Timotius ini seorang muda, murid daripada Paulus, dan murid yang sepertinya dikasihi oleh Paulus, karena Paulus memanggil Timotius ini anakku, yang kukasihi. Jadi ada hubungan yang begitu dekat antara murid
dengan guru. Dan Timotius ini adalah salah satu rohaniawan muda, ya. Dia dari kecil sudah diperkenalkan tentang hal-hal yang kudus oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike, ya. Sehingga dia sudah mulai belajar sejak dari kecil. Itulah pentingnya kita juga sebagai orang tua juga perlu sebagai ibu mengajarkan anaknya tentang hal-hal yang kudus sejak dini. Ayahnya, kakek neneknya juga harus mengajarkan cucunya sejak dini untuk tentang hal-hal yang kudus. Dan di dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius ini adalah Paulus ingin memberikan kekuatan dan mengingatkan kepada Timotius di dalam pelayanannya. Karena saat itu pelayanan Timotius di dalam di jemaat Efesus, mungkin dia menghadapi banyak tantangan, mungkin dia menghadapi banyak kesulitan, halangan dalam pelayanannya, karena dia adalah masih muda. Mungkin salah satunya dia takut sebagai rohaniawan muda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada yang lebih tua. Mungkin dia malu untuk menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran tentang keselamatan kepada yang lebih tua. Dan mungkin hal-hal yang lain. Tetapi disinilah Paulus memberikan kekuatan dan mengingatkan kembali kepada Timotius tentang panggilannya. Dia mengatakan, jangan takut, karena Tuhan bukan memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kemudian Paulus juga mengingatkan dan memberikan kekuatan kepada Timotius. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Paulus memberikan kekuatan kembali kepada Timotius, mengingatkan kembali kepada Timotius, memberikan semangat kembali kepada Timotius. Hal ini juga kita hadapi, hal ini juga kita alami. Ya. Kita juga pribadi-pribadi, ya, yang telah dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudus. Kita telah dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi kita juga merupakan pribadi-pribadi yang dipanggil oleh Tuhan dengan panggilan kudus. Kata kudus atau suci menurut bahasa Ibrani itu adalah terpisahkan. Ya. Jadi kita ini adalah pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Itulah kekuatan kita. Kita pribadi-pribadi yang istimewa. Apa itu istimewa? Kalau saya lihat dari kamus bahasa Indonesia, istimewa itu adalah khas, khusus, beda dari yang lainnya, yang terutama. Ya. Itulah artinya istimewa. Dan inilah semangat yang harus kita miliki. Kita beda dengan yang lain. Kita dikhususkan oleh Tuhan, ya kan, sebagai orang yang sudah dikuduskan, yang dipilih, ya,
yang dijadikan berharga di hadapannya dan di hadapan manusia. Itulah yang semangat yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Begitu juga firman Tuhan saat ini juga berkata kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang istimewa. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sudah menyadari ya akan status kita ini bahwa kita adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya akan setia melakukan panggilan Tuhan. Saudara dan saya akan setia tetap tinggal di dalam perintah-Nya, di dalam melakukan segala pekerjaan Tuhan yang dipercayakan dalam hidup kita masing-masing. Itu yang perlu kita pahami yang pertama, bahwa kita ini adalah orang istimewa di hadapan Tuhan, orang yang terpisahkan dari orang-orang dunia, lain daripada yang lain. Itu pertama yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, ya, di sini dikatakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, ya, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan, dijadikan orang istimewa, diselamatkan oleh Tuhan, itu bukan berdasarkan perbuatan kita, tapi Tuhan punya maksud dan kasih karunia-Nya di dalam panggilan itu. Nah, itulah tadi Tuhan memanggil kita, kita dipilih, ya Tuhan punya maksud kita untuk dijadikan orang yang istimewa, yaitu menjadi rekan sekerja Allah untuk menyampaikan berita keselamatan, kabar gembira, memberitakan firman, memberitakan nama Yesus. Dan maksud menurut kasih karunia Tuhan, Tuhan mempunyai maksud masing-masing orang berbeda. Saya dan saudara, saya dipanggil Tuhan, Tuhan punya maksud yang berbeda-beda. Ya kan? Tuhan punya maksud yang berbeda-beda. Tuhan memanggil sesuai dengan tujuan Tuhan. Mungkin saya dipanggil sebagai seorang wirausaha. Mungkin saudara dipanggil sebagai seorang rohaniawan. Mungkin saudara dipanggil sebagai orang pekerja dan sebagainya, ya kan? Tapi setiap panggilan Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan, yaitu yang terutama adalah memberitakan firman Tuhan. Yang terutama adalah menyampaikan kabar keselamatan. Bagi seorang rohaniawan sudah jelas, pasti dia harus menyampaikan firman Tuhan. Bagi seorang pengusaha, bagi seorang bisnismen, sama, Tuhan punya tujuan dan maksud yang sama kepada kita. Di mana engkau bekerja, Pak Gembala mengatakan, jadikan itu sebagai mimbar pelayanan. Jangan malu, jangan takut. Walaupun engkau sebagai orang muda, sampaikanlah berita keselamatan dan kabar sukacita itu. Bisa saudara dan saya melakukan dengan sikap, tingkah laku, dan perilaku, dan tutur kata. Bisa juga saudara menyampaikan secara langsung akan firman Tuhan dan nama Yesus. Itulah tugas utama kita yang perlu kita ingat. Kita dipanggil Tuhan adalah untuk melakukan tugas yang utama sesuai dengan maksud Tuhan, yaitu menyampaikan kabar sukacita, menyampaikan firman Tuhan. Itulah tugas yang diberikan kepada Tuhan untuk kita. Dan mungkin di dalam perjalanan pelayanan kita sebagai orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan, pasti banyak tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Karena dunia ini tidak suka untuk mendengar kebenaran. Ya.
apalagi tentang firman Tuhan. Masing-masing orang punya tantangan, masing-masing orang punya masalah dalam hidupnya. Tapi ingatlah bahwa engkau adalah orang istimewa, engkau tidak sendiri. Tuhan bertanggung jawab dari setiap pekerjaan baik yang dipercayakan kepada saudara. Jadi Rasul Paulus di sini mengingatkan kepada Timotius, begitu juga hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut, jangan malu. Apapun posisimu, apapun tugasmu, sampaikanlah kabar sukacita itu. Ya. Kata yang tidak suka didengar orang adalah kata tentang penderitaan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan bahwa ikut Yesus, kita harus ikut menderita. Ikut Yesus, kita harus memikul salib. Masing-masing penderitaan berbeda-beda di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, dalam kita mengikuti firman-Nya. Penderitaan saya dengan penderitaan saudara berbeda, ya kan? Tapi Tuhan berkata, ayat yang 11, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Jadi Rasul Paulus ya atau Timotius itu dipanggil sebagai pemberita Injil, ya, sebagai rasul. Ya. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku sehingga pada hari Tuhan. Jadi Tuhan memelihara setiap apa yang dipercayakan kepada saudara, apapun pekerjaan saudara, ya kan? Tuhan melengkapi saudara karena saudara dan saya adalah orang istimewa, rekan sekerja Allah. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, saudara percaya kepada Tuhan Yesus, ya, tapi saudara tidak mau menderita di dalam mengiring Yesus, ya, sesungguhnya saudara tidak memahami apa arti mengikut Yesus. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa orang yang ada di dalam Tuhan maupun orang tidak ada dalam Tuhan sama-sama menderita pada saat melahirkan. Artinya apa? Orang dunia sakit, orang dalam Tuhan juga sakit. Orang dunia menderita, orang di dalam Tuhan juga menderita. Tapi satu hal yang berbeda, ya. Orang yang ada di dalam Tuhan ada pengharapan, ya. Orang yang ada di dalam Tuhan ada pengharapan. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak ada penderitaan. Tidak ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa orang Kristen tidak pernah mengalami kesulitan. Ya. Orang Kristen sama, orang di dalam Tuhan dan tidak dalam Tuhan sama mengalami penderitaan. Tetapi sebaliknya, di dalam kekristenan mengajarkan kekuatan yang dimiliki sebagai anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya. Tapi sebaliknya, ya, kekristenan juga mengajarkan kekuatan yang dimiliki sebagai anak Allah untuk menanggung penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, ya. Artinya apa? Bahwa Tuhan juga memberikan kekuatan di dalam kita melakukan tugas dan pekerjaan kita sebagai rekan kerja Allah. Tuhan tahu penderitaan yang akan dihadapi. Tuhan tahu masalah yang akan dihadapi selama saudara menderita oleh karena kebenaran. Berbeda dengan saudara menderita oleh karena kebodohan saudara sendiri, ya kan? Jadi saudara salah, bagi saya akan katakan saudara salah
kalau saudara ikut Tuhan itu hanya berpikir berkat. Saudara salah bahwa kalau saudara ikut Tuhan itu nyaman, tidak ada masalah, ya kan? Salah. Oleh sebab itu banyak orang Kristen pada saat menderita dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya berpikir bahwa di dalam Tuhan itu hanya berkat. Dia berpikir bahwa di dalam Tuhan itu yang dipikirkan berkat. Padahal kita dipanggil oleh Tuhan itu ada tujuannya, yaitu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara dan saya ikut Tuhan, yang saudara dan saya pikirkan hanya karena berkat, maka saudara akan kecewa dan saudara menjadi orang yang paling malang, ya kan? Orang yang paling malang, ya kan? Karena firman Tuhan sudah mengatakan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita tidak akan kena penderitaan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita akan tidak pernah menghadapi masalah. Mungkin ada pujian yang mengatakan, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku, dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa Tuhan tidak pernah janji engkau akan terlepas dari penderitaan. Tuhan tak pernah janji engkau akan terlepas dari persoalan, tapi Dia berjanji, aku akan memberikan jalan keluar karena engkau istimewa di hadapanku. Itulah janji Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah tahu bahwa status saudara dan saya ini orang istimewa, orang berharga di hadapan Tuhan, saudara tidak perlu takut akan menghadapi setiap penderitaan. Apapun itu penderitaan yang saudara alami, percayalah dan ingatlah bahwa aku berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah melengkapi aku dengan hal-hal yang berguna untuk hidup, dan Tuhan sudah menganugerahkan kepadaku. Firman-Nya mengatakan janji-janjinya. Itu yang perlu kita ingat. Itu yang perlu kita ingat. Itulah sebabnya banyak orang Kristen yang pada saat persoalan jatuh karena dia lupa akan statusnya, bahwa dia istimewa di hadapan Tuhan. Dia pilihan. Ya. Dia orang-orang pilihan, orang-orang yang diistimewakan di hadapan Tuhan. Karena lupa itulah pada saat menghadapi persoalan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah saudara. Jadi setiap Tuhan memanggil kita, ya kan? Tuhan punya tujuan. Ya. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu takut. Ya. Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Salah satu contohnya, misalkan, kalau saya ini seorang wirausaha, ya, saya orang wirausaha. Sudah, jadi Tuhan memanggil saya dan sesuai dengan maksud kasih karunia-Nya, ya Tuhan menjadikan saya sebagai orang wirausaha, tapi tujuan utamanya tetap harus melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya. Pada saat saya mengalami kesulitan keuangan karena usaha sepi, hampir 3 tahun saya tidak ada proyek, ya kan? Tapi saya merenungkan kepada Tuhan, sama Tuhan, 3 tahun saya tidak ada proyek, kok saya masih bisa hidup ya? Kok saya masih bisa makan dan minum, ya, bisa makan dan minum, ya. Kalau saya pikir-pikir sesuatu yang tidak mungkin, tapi itulah, ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tetap memelihara, Tuhan bertanggung jawab, ya. Sehingga saya tetap bersandar kepada Tuhan karena saya mulai ingat bahwa aku istimewa di hadapan Tuhan.
aku ingat panggilan Tuhan dan maksud Tuhan kepadaku. Aku menjadi orang istimewa dan tetap harus bersukacita di dalam kesulitan apapun. Tapi sampai sekarang saya masih bisa hidup dan saudara bisa melihat saya berdiri di sini. Itu semua karena bukti firman Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kembali firman Tuhan pada siang hari ini adalah mengingatkan kita, ya, sadarlah bahwa kita yang pertama adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Yang kedua, bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan punya maksud dan tujuan di dalam kasih karunia-Nya. Yang ketiga, janganlah kita takut menderita di dalam Tuhan, karena penderitaan yang terjadi dalam diri kita adalah penderitaan yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Dan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita adalah penderitaan yang membuat kita semakin lebih baik kepada Tuhan. Penderitaan yang diizinkan kepada kita supaya kita boleh kembali memiliki sifat-sifat Kristus, ya. Karena firman Tuhan mengatakan supaya engkau hidup sama seperti Kristus, segambar dengan Allah. Jadi ingatlah kembali akan maksud dan panggilan Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah orang istimewa di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan. Itulah firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini yang kita dengar bersama-sama. Dan saya percaya Roh Kudus akan menjelaskan lebih dalam lagi kepada saudara pribadi lepas pribadi. Nyatakan kemuliaan yang